Halo, ya, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Eh, Kembali lagi bersama Haris Setiawan di mata kuliah Indonesia Go Nihongo Nihonyaku ya. Di mata kuliah ini kita berusaha untuk mengembangkan diri ya, supaya bisa menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, kebalik ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Tingkat kesulitan mata kuliah ini dibanding dengan mata kuliah sebelumnya ya, yang eh, Nihongo Indonesia Go Nihonyaku itu lebih, mata kuliah yang sekarang lebih tinggi karena kita dituntut untuk mereproduksi bahasa Indonesia ke bahasa yang sedang kita pelajari sekarang, yaitu bahasa Jepang. Video ini saya tujukan untuk kelas malam dan kelas karyawan. Saya mohon maaf, harus mohon maaf, bentuk perkuliahannya seperti ini, tidak bisa sinkron ya. Saya memutuskan untuk membuat video karena saya merasa akhir-akhir ini efektivitas perkuliahannya itu berkurang karena ada yang terlambat, ada yang nggak bisa, ada yang bagaimana gitu ya. Itu banyak sekali yang yang kinerjanya ya apa ya, gimana ya, saya juga bingung menyikapinya. Jadi saya memutuskan untuk menyampaikan materi dalam bentuk video. Sudah 2 minggu mungkin ya ini ya. Kali ini saya menampilkan wajah saya supaya kalian bisa memperhatikan ya, bahwa bahwa kemarin ya, kalau di kuliah itu ya ada yang terlambat gitu ya. Sebenarnya berharap bisa kinerjanya lebih baik sih ya, tapi saya nggak tahu, kayaknya susah mengharapkan itu. Tapi kemarin juga pengerjaan tugasnya juga ada mahasiswa yang tidak memperhatikan, jadi kadang sulit menjaga diri saya untuk tetap bisa berbaik sangka gitu ya. Tapi saya tetap positif sama kalian. Saya berharap kita tetap bisa bekerja sama ya. Kita dengan keterbatasan kita ya, bagaimana supaya caranya gitu ya, supaya kita bisa maksimal dalam mata kuliah ini ya. Mungkin dengan begini kinerjanya bisa lebih baik ya. Kita coba saja dulu. Oke, terus di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan materi mengenai penerjemahan kalimat majemuk ya. Ada kalimat majemuk setara, ada majemuk bertingkat ya. Dan kadang tampilannya ya, bentuknya kalimat majemuk itu dalam bahasa Indonesia dan Jepang itu tidak sama. Jadi kita harus bisa menjembatani itu, bisa mentransfer, mereproduksi kalimat majemuk dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Nah, kemarin saya sudah memberikan tugas ya. Saya harap ya di poin ini tadi saya lihat belum ada yang submit ya, sayang sekali. Ya mungkin kalian juga sibuk, terus saya jadi khawatir bagaimana kalian belajar gitu ya. Kadang rasa khawatir itu ya, outputnya macam-macam. Ada yang jadinya marah ya, ada yang bukan hanya khawatir sih ya, karena kita sudah berkomitmen ya. Tapi misalnya ada yang tidak bisa menjaga komitmen, itu kan jadi kesel ya. Misalnya ya, anggap aja misalnya 2 orang yang berpacaran gitu ya. Misalnya, iya deh aku komitmen sama kamu ya, kita pacaran gitu ya. Kamu ngisi KRS, saya tanda tangan KRS gitu ya. Ya aneh juga sih analoginya, cuman pada dasarnya sama ya. Ketika misalnya udah berkomitmen, terus besoknya ayo kita dinner ya, kita makan malam di angkringan aja yang murah gitu. Nanti kamu datang jam 7 malam ya, aku pasti udah di situ jam 7 malam. Terus para hari hanya di angkringan, yang satu udah datang, yang satunya belum datang gitu ya. Nah, sekali itu terjadi, ya udah nggak apa-apa ya, udah nggak apa-apa, dah kerjaan ya sibuk ya, iya oke ya makasih ya udah datang, udah sibuk-sibuk udah datang, makasih. Terus
Di kencan kedua juga sama, terlambat lagi. Aduh, maaf ya terlambat. Ya udah nggak apa-apa, sibuk ya. Ya aku ngerti kok gitu ya misalnya. Tapi lama kelamaan terus begitu ya. Nah, jadi kadang ya kalian juga pasti bisa pernah ya ngalamin kayak gitu kan, jadi curiga, jadi ini gimana sih komitmennya gitu sama hubungan ini gitu kan. Sama kayak gitu pada dasarnya kuliah itu ya, saya sama kalian. Jadi kadang ya ada harapan yang ternyata nggak bisa tersampaikan. Ya semoga dengan komunikasi yang lebih baik kita bisa saling memahami ya, supaya bisa jadi kerjasamanya lebih baik lagi. Saya juga tahu pasti saya juga banyak kurangnya ya, kita saling mengingatkan. Oke, terus di mata kuliah yang kemarin itu sudah ada tugas seperti yang kalian lihat di saya tampilkan di samping sini ya. ada 10 kalimat. Saya pikir ya itu ya pemikiran saya ya, ini masih terjangkau, istilahnya masih bisa dikerjakan gitu ya, tanpa ada bantuan ini apa sambil ngopi ya, tanpa ada bantuan dari aplikasi penerjemah ya. Kalian pakai kamus pun bisa, oke, bisa menghasilkan terjemahan yang baik. Oke. Ya kita lihat ya, yang pertama, laptop yang Bapak Tanaka pakai kemarin punya siapa? Nah ini mungkin bisa saya coret-coret di sini ya. Jadi mungkin ini bagian yang diterjemahkan terakhir kali ya. Jadi dari sini dulu ke sini gitu ya. Kemarin Kino, tapi mungkin agak kebalik di sini ya. Tanaka Sangga Tsukata ya. Laptop itu bukan laptop sih ya, bukan laptop, bukan gitu. Ada lagi yang lain. Coba cari ya. Tanaka Sangga Kino, Tanaka Sangga kata ya, laptop wa gitu kan. Ini jadi bagian itu jadi subjek kalimatnya ya, wa. Terus dari sini dare no deska gitu ya, seperti itu. Jadi nanti silakan kalian aplikasikan ke terjemahannya ya. Terus nomor 2, saya beli laptop yang harganya paling mahal di toko itu. Ini gimana kira-kira nih? Mungkin ini dulu ya, subjeknya dulu watashi wa gitu. Pakai watashi juga boleh, pakai nggak pakai juga sebenarnya boleh sih. Mungkin ini lebih mudah ya penerjemahannya. Mungkin dari sini langsung ke depan gitu ya. Ano mise de paling mahal. Nah ini mungkin kebalik ya jadinya gitu ya. Ichiban takai. Oh ini nih, ini satu kesatuan ini. Jadi ininya harus diterjemahkan dari sini ya. Nedanga ichiban takai, ini ini gitu ya gitu. Saya nggak sebutkan hasil terjemahan, silakan kalian simpulkan sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ini mungkin kita nomor 2 ya, ini dulu bisa watashi wa. Terus dari sini ya, anomise de. Terus ini sebuah kesatuan, diterjemahkan dari arah ke sini gitu ya, ke situ. Jadi nedanga anumese de nedanga ichiban takai, ini nani gitu ya. Oke. Terus nomor 3, dia tidak terlalu memikirkan kedua orang tuanya. Nah ini mungkin subjeknya yang dibicarakan ini kan ya, dia, jadi karewa gitu ya, ini yang dibicarakan. Tidak terlalu ada ya, amari gitu ya. Amari ini berarti di sininya bentuk verbanya bentuk negatif ya. Amari kangga nani. Nah ini nani kangae apa gitu ya. Karewa amari kedua orang tuanya ya. Ini bisa ryoshing aja sih, ryoshing no koto amari gitu juga boleh ya. Karewa ryoshing no koto amari gitu. Terus nomor 4, seandainya kamu punya uang banyak, kamu mau melakukan apa? Nani ya, mau melakukan apa? Nani ga shitai desu ka gitu kali ya. Seandainya kamu punya uang banyak. Nah dari sini nih, okane ga ini kali ya, ini kesatuannya, okane ga taksang motte itara atau taksang
atara atau okane o takusang motte itara, ini terusnya ya, nani ga shitai no ka, nani o shitai desu ka gitu ya. Terus nomor 5, mereka membeli mobil itu karena rumahnya jauh dari stasiun ya. Nah ini menandakan hubungan sebab akibat, ada karena ya. Nah boleh dari sini dulu boleh ya. Eki kara ie ga ya, ie ga to, jauh, kara gitu ya, atau node karera wa nah gitu ya. Silakan disimpulkan sendiri ya. Terus selanjutnya nomor 6, saya lupa mengunci pintu kamar. Nah, ya. saya lupa itu udah tahu ya, wasuremashita gitu ya, wasureru. Kalau wasureru itu belum terjadi apa-apa, tapi kalau dalam keadaan lupa, wasuremashita gitu ya, berarti ininya terakhir ya, wasuremashitanya ya. Jadi heano pintu gimana tuh, heano pintu, mengunci itu gimana ya? Kalau mengunci itu dalam bahasa Jepang kagi o kakeru, jadi heano doano gitu ya, kagi o kakeru no o gitu. Ribet ya. Gitu, terakhirnya gimana tadi. Terus nomor 7, dalam 1 tahun bulan Desember adalah bulan yang paling banyak hujan ya. Ichinen kang de gitu ya kali ini. Junigatsu wa, jadi ini yang dibicarakan nih, Junigatsu wa. Terus dari sini ya ke belakang, dari belakang ke depan, Amega paling banyak, Ichiban oi Tsuki des gitu kali ya. Oke, jadi itu sedikit urutannya ya, sambil dilihat urutannya, sorry coret-coret. Saya nggak terlalu banyak bahas ini karena masih ada materi selanjutnya. Terus nomor 8, saya mencatat di buku tulis sambil mendengarkan penjelasan dosen. Nah ini sambil ya, berarti ini dulu ya, dosen no nani nani o kiki nagara gitu ya. Buku tulis ini mencatat, apa tuh mencatat ya, memo o apa gitu ya. Oke, terus nomor 9, setelah minum obat dari Jepang ini, kono gitu ya, nihon karano kusuri o apa tuh, setelah minum. Terus selanjutnya ini ya, penyakit saya biokiga gitu ya, apa gitu. Terus nomor 10, supaya bisa lulus ujian kemampuan bahasa Jepang, setiap hari saya belajar selama 2 jam ya. Nah, ini yang ada supaya ya, jadi supaya itu biasanya nani nani yoni gitu ya. Berarti dari sini nih ke depan ya, Nihongo no ryoku shiken, lulus di gitu ya, maksudnya lulus di ujian gitu. Nihongo no ryoku shiken ni apa, bisa lulus gokaku dekiru yoni gitu ya. Mainichi nani nani o shite imasu gitu ya. Silakan, itu petunjuk dari saya. Coret-coretnya sorry agak ya berantakan, tapi semoga bisa jadi petunjuk untuk memperbaiki atau mereview kembali hasil terjemahannya ya. Nah ini Gameng no Kyoyu-nya saya hentikan dulu ya. Terus kita lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Tuh. Selanjutnya saya mau ngasih materi baru. Materinya nanti dalam bentuk PDF, saya bisa share ya di Google Classroom, sorry. Ya, oke. Iringan lagunya berhenti ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke. Ya, semoga dengan ada iringan lagu ini bisa, waktu dengerin itu ya bisa santai gitu ya. Semoga bisa membantu. Ya. Saya juga memikirkan ya gimana nih caranya nih supaya, cuman ya mungkin kemampuan saya juga terbatas. Kalau ada masukan boleh ya sensei, kalau disampaikannya begini mungkin lebih kami lebih bersemangat sensei gitu ya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah materi mengenai penerjemahan modalitas. Modalitas itu apa? Kita lihat ya, modalitas itu apa. Sorry, gambar saya kegedean. Kecilin dulu bos. Oke. Ya, modalitas itu adalah, ini di sini ada sih ya. Jadi
bagaimana cara pembicara menyampaikan isi kalimat tersebut ya. Jadi biasanya di kalimat itu pasti ada maksud atau tujuan si pembicara ini pasti ada di dalam kalimat ya. Nah, modalitas itu berarti setiap kalimat itu pasti ada modalitasnya di dalamnya ya. Nah, contohnya begini. Jadi modalitas itu saya bacakan lagi ya. Bagaimana cara pembicara menyampaikan isi kalimat tersebut, atau beberapa ahli mengatakan bahwa modalitas itu sikap dari pembicara terhadap isi kalimat ya. Nah, kan bingung ya kalau dengar ya. Kita lihat contohnya aja. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya gini, saya ingin cepat lulus dari Unsada. Nah, semua pasti mikir gitu ya. Nah, bahasa Jepangnya watashi wa dharma prasada daigaku o hayaku sotsugyo shitai ya. Sama ya artinya. Terus contoh yang kedua, jangan bawa makanan ke dalam kelas. Nah, tabemono o kyousetsu no naga ni mochikomanai de kudasai. Nah, di dalam sini ada modalitasnya ya. Kira-kira di mana modalitas itu? Coba kalian pikir. Sambil kalian mikir, saya minum kopi dulu. Klotrek. Mantap. Oke ya. Nah, modalitasnya itu ada di dalam bahasa Indonesia itu di sini ini ingin ya. Nah, kalau di sini ini bahasa Indonesia ya. Modalitas bahasa Indonesia ini berarti kalau bahasa Jepang yang ininya gitu ya. Tai. Ya, ucapkan pakai bahasa Jepang ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Terus nah kalau yang ini, nah kira-kira gimana nih? Jangan bawa makanan ke dalam kelas. Nah, itu ada di sini, jangan. Jadi modalitas itu adalah apa ya? Sikap pembicara tadi yang disampaikan ya. Terus apa yang ingin di pesannya ya, pesan perasaannya gimana sih gitu yang ingin disampaikan gitu. Jadi gampangnya gitu kali ya. Nah, kalau ini bahasa Indonesia jangan, berarti kalau bahasa Jepangnya di sini ya, nai de kudasai. Nah, itu inilah yang namanya modalitas ya. Jadi apa tuh? Silakan kalian bisa definisikan sendiri ya. Oke, terus selanjutnya, nah sekarang kita akan melihat dulu kalau di dalam bahasa Indonesia itu modalitas seperti apa ya. Jadi sebelum kita belajar bahasa Jepang, alangkah baiknya kalau kita tuh mengetahui dengan rinci bahasa Indonesia kita tuh kayak gimana sih. Katanya tingkat kesadaran kita terhadap bahasa ibu kita itu bisa mempengaruhi kemampuan kita dalam menguasai bahasa asing lainnya gitu. Jadi kalau kita punya kesadaran yang tinggi terhadap bahasa ibu kita, mungkin akan lebih mudah belajar bahasa asing ya. Jadi kenapa begitu? Karena kita kalau tahu sistemnya bahasa Indonesia, jadi bisa membandingkan. Sekarang juga bisa sih membandingkan, tapi membandingkan itu levelnya tinggi gitu. Jadi lebih presisi bahasa asingnya itu yang dihasilkan ya. Gitu. Itu katanya begitu sih, tapi ya kalau penguasaan bahasa asing itu ya banyak faktornya ya, nggak hanya pengaruh bahasa ibu aja. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis modalitas dalam bahasa Indonesia ya, ada 5. Ada intensional, yaitu modalitas yang menyatakan keinginan, harapan, permintaan atau ajakan ya. Biasanya itu kalau yang begitu kan diekspresikan pakai ya, contohnya ini ingin ya, mau, bermaksud, tolong, mari, ayo, silakan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin makan, misalnya saya mau makan. Nah, itu di dalam kalimat saya mau makan itu terdapat modalitas intensional ya. Saya bermaksud mengundurkan diri dari jabatan ini misalnya. Itu juga di dalam kalimat itu ada modalitas intensional. Kemudian tolong belikan nasi goreng ya, itu juga ada modalitas intensionalnya ya, atau ajakan ya, mari ayo silakan ya gitu. Terus ada juga yang yang kedua adalah modalitas epistemik, yaitu modalitas yang menyatakan kemungkinan, kepastian atau keharusan ya. Nah, biasanya kalau
kemungkinan, kepastian, keharusan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, diekspresikan pakai yaitu mungkin ya, pasti gitu ya, bisa jadi, belum pasti, pasti, harus gitu ya. Nah ini adalah modalitas epistemik ya. Jadi misalnya saya belum pasti pergi ke Jepang misalnya, nah itu di dalam kalimat itu ada modalitas epistemik. Atau saya harus pergi ke Jepang, nah di dalam kalimat itu ada harus ya, yang merupakan bagian dari modalitas epistemik. Kemudian ada modalitas deontik. Nah ini namanya lucu ya, deontik, yaitu modalitas yang menyatakan izin, perintah, dan larangan. Contohnya ini ya, kalau dalam bahasa Indonesia banyak ya, boleh, dapat ya, bisa, diizinkan, diperkenankan, wajib, mesti, harus, tidak boleh, jangan, dilarang ya. Sorry. Jadi kalau misalnya ada kalimat kamu boleh makan di sini, nah di dalam kalimat itu ada mengandung modalitas deontik ya. Terus ada lagi yang lain ya, saya harus gitu ya. Ini juga masuk sini harus ya. Kenapa ya? Mungkin saya salah tulis, maaf ya. Oke, mungkin bagian dari perintah kali ya, mungkin. Oke, sorry ya. Terus ada juga modalitas dinamik yang menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Nah, ini agak minim sih, mampu, bisa, dapat, sanggup ya. Apalagi ya, saya bisa mengajar bahasa Jepang misalnya. Nah, di dalam kalimat itu ada modalitas dinamik. Terus aletis terakhir ya, menyatakan keperluan, yaitu harus, wajib, kudu ya. Nah ini mungkin ada bagian-bagian katanya yang ada di bagian yang lain, kayak misalnya aletis ini harus, ini ada di sini juga ya, di deontik juga ya. Nah ini mungkin ada perbedaan di konteks kalimatnya ya, jadi makanya agak bertumpukan di sini ya. Oke, jadi apa yang saya sampaikan di sini ya, mohon bukan berarti kalian harus hafal semua ya, tidak ya. Saya menyampaikan ini supaya kita punya kesadaran yang lebih terhadap bahasa Indonesia kita dulu ya. Jadi nggak harus hafal, silakan dicoba dipahami aja ya. Oh ternyata begitu ya. Oke, terus selanjutnya adalah modalitas dalam bahasa Jepang. Nah jenisnya kan tadi kalau dalam bahasa Indonesia ada 5 ya. Ada intensional, epistemik, deontik, dinamik, dan aletis. Nah kalau dalam bahasa Jepang ada 3 doang nih. Ada 3 tapi ada anaknya. Jangan ini ya, jangan tenang dulu. Anaknya banyak ini ternyata ya. Jadi kalau secara garis besar itu ada 3 jenis ya. Modalitas seragam wacana atau Hyogen Ryuike, ada modalitas penilaian Hyoka Modality, terus ada modalitas kesadaran Nishiki Modality. Modalitas itu bahasa Jepangnya modality ya. Oke, nah kalau modalitas seragam wacana ini isinya macam-macam. Ya, ada penjelasan, pertanyaan, keinginan, ajakan, tuntutan kepada lawan bicara. Nah, kita nanti lihat ya gimana sih contoh kalimatnya. Terus ada modalitas penilaian ya. Ini penilaian pembicara terhadap informasi yang didapat dari lawan bicara. Jadi misalnya lawan bicara ngomong, kita merespon. Nah, itu dalam bahasa Jepang masuknya modalitas penilaian ya. Apa yang kita ekspresikan terhadap lawan bicara ya. Nanti kita lihat ya contohnya. Terus ada yang ketiga modalitas kesadaran nishiki, ada keputusan. Keputusan itu dalam bahasa Jepang kan ada tuh ya, misalnya watashi wa rainen kekkon suru koto ni shimashita ya. Kekkon suru koto ni shimashita itu kan memutuskan ya, saya memutuskan untuk menikah tahun depan gitu ya. Nah, masuknya ke situ, masuknya ke sini ya, ke nomor 3. Terus ada dugaan ya, kayak misalnya ashita wa ame ga furu desho. Nah, itu juga itu dugaan ya. Terus ada kemungkinan ashita shachou ga kochira ni kuru kanosei ga arimasu, misalnya ada kemungkinan gitu ya. Itu masuknya ke bagian yang 3. Nah, sekarang kita lihat detailnya ya. Nah, pertama untuk modalitas seragam wacana atau Hyogen Ryuike Modality. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang ada anaknya ternyata ya.
ada jojutsu modality atau penjelasan ya, ada gimon modality, ada ish modality, ada kanyu modality, dan ada koi yokyu modality. Jadi ada 5 ya kalau untuk ragam wacana Hyogen Ryuike. Yang pertama itu adalah jojutsu modality atau modalitas penjelasan. Nah, ini isinya sebenarnya hanya kalimat-kalimat yang berupa pernyataan. Jadi misalnya saya besok ke kampus, nah itu ashita watashi wa campus ni ikimasu. Nah, ikimasu, masnya itu kan sebuah pernyataan ya, menunjukkan sebuah pernyataan. Nah itu itu masuknya ke sini ya, modality yang ini, modalitas ini. Jadi jojutsu modality. Hikoki wa tonde itta ya, pergi terbang gitu ya. Kyoshitsu ni hito ga takusan imasu gitu ya. Ada banyak orang di kelas gitu ya. Itu sebuah pernyataan, jadi masuknya ke sini. Terus ada juga gimon ya, gimon modality atau pertanyaan ya. Ya ini cuma satu, ka aja ya. Kyo wa maksudnya ya. Sorry salah tulis. Kyo wa kaisha ni ikimasu ka? Nah, ka-nya itu. Atau ini satu lagi, dalam bahasa Jepang ada juga no ya. Kyo wa kaisha ni iku no gitu ya. Nah, itu juga masuknya ke gimon modality. Terus ada juga isi modality, yaitu modalitas yang menunjukkan keinginan. Tadi juga di bahasa Indonesia ada ya. Contohnya, mo konna jikan ka, soro-soro kaero, kairimashou ya, kaero kana gitu ya, kaero mau pulang gitu ya. Itu menunjukkan keinginan ya. Terus ada juga kyo wa ichinichi ie ni iru tsumori da ya, saya mau di rumah aja, keinginan ya. Satu hari ini gitu ya. Terus ada juga kanyu modality. Ini ajakan ya, misalnya ima kara karaoke ni ikun desu, kimi mo issho ni ikimashou ya, mengajak ya, ikimashou. Terus contoh yang lain, issho ni eiga demo mini ikimasen ka gitu, ajakan ya, nonton bioskop yuk gitu ya, nonton bioskop yuk gitu. Oke, terus ada lagi yang kelima, koiyokyu no modality. Ini merupakan tuntutan ke lawan bicara. Contohnya ada berupa perintah, yukuri tabenasai ya, makan pelan-pelan dong gitu. Ada permintaan, koko de motte kuremasen ka? Sorry salah. Koko de matte kuremasen ka? Mau nunggu di boleh nunggu di sini ya gitu, permintaan ya, mohon ya gitu ya. Terus ada juga kyoka atau izin ya. Kono hon o karite mo ii desu ka? Gitu ya. Boleh pinjam buku ini? Ya, minta izin ya. Terus ada juga hayaku kaita hou ga ii desu yo, berupa saran atau rekomendasi ya. Terus ada juga mado akeru na. Nah, itu berupa larangan kinshi. Nah, tapi ini bukan berarti terbatas di bentuk-bentuk ini aja ya. Misalnya perintah itu ya tabe nasai aja, enggak. Perintah kan ada juga yang lain, misalnya hayaku tabero misalnya, cepet makan, ayo cepet makan gitu ya. Ada juga sine gitu ya, mati lu gitu ya, itu juga perintah kan, bentuknya macam-macam. Jadi enggak, ini hanya contoh saja, bentuknya yang lain juga ada. Terus kayak misalnya saran misalnya ya, ini juga yang umum kan kaita ho ga ii desu yo gitu ya. Ada juga misalnya natsu no ryoko nara Hokkaido ga ii desu yo misalnya, itu juga bisa seperti itu ya. Atau larangan juga macam-macam ya bentuknya ya lah, bukan hanya ini aja, ada yang lain. Mungkin ada bertumpuk juga dengan dengan modalitas yang lain ya. Nanti kita bisa lihat lagi, nanti kalian bisa tanyakan lagi ya. Ini adalah 5 jenis dari modalitas ragam wacana ya. Selanjutnya ada modalitas penilaian ya, hyoka. Ini juga ada anaknya, tapi ya kira-kira nggak begitu kompleks ini ya. Ada hitsuyo modality, fuhitsuyo modality, kyoka modality, fukyoka modality. Ini juga kayaknya ada yang ada yang sama dengan jenis di modalitas sebelumnya ya. Mungkin kalian bingung, tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah bingung. Intinya paling nggak kita tahu ada modalitas seperti itu dalam bahasa Jepang, gitu dulu aja ya. Ya, contohnya hitsuyo modality atau keharusan ya. Kaze o hitara yasumana itu ikenai. Jadi harus istirahat ya kalau masuk angin ya. Kalau fuhitsuyo
ketidakharusan ya, ashita wa shigoto ga nai kara kaisha ni konakute mo ii desu gitu ya misalnya. Jadi nggak harus datang gitu ya, seperti itu. Terus untuk yang kyoka modality juga menunjukkan izin ya, kono heya o jiyu ni tsukatte mo ii desu gitu ya, silakan bisa menggunakan kamar ini sebebasnya gitu ya. Atau yang sebaliknya ya, kono heya de inshoku shite wa ikemasen, tidak boleh ya, jadi tidak memberi izin gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini modalitas penilaian. Terus yang terakhir ini ada modalitas kesadaran atau nishiki modality. Jadi di sini ada 3 jenis. Yang pertama dante modality atau keputusan, ada suiryo modality atau dugaan ya, dan terakhir ada gaizense modality atau probabilitas ya. Kalau keputusan ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, misalnya daigaku sutsugyou shitara Nihon ni iku koto ni shimasu, saya mau memutuskan pergi ke Jepang gitu ya. Atau misalnya bangohan ni hoka-hoka bento o taberu koto ni shimashita, misalnya untuk makan malam saya memutuskan makan hoka-hoka bento misalnya, seperti itu ya. Terus ada juga suiryo modality, yaitu dugaan ya. Contohnya ame wa mada huteiru daro ya, kayaknya masih masih hujan deh gitu ya, seperti itu. Atau ada juga yang lain ya kalau dugaan ya, bukan hanya ini saja, bentuknya macam-macam. Terus yang terakhir ada gaizense modality atau probabilitas. Contohnya kan ada 2 ya di sini dibagi jadi lagi, ada lagi anaknya kanose, ada hitsuzense ya. Ada kemungkinan, ada keharusan, pusing banget ya. Ya tapi ya intinya ini nih modalitas gitu ya. Jadi kita nggak usah memikir terlalu dalam dulu. Paling nggak tahu dulu, oh ada modalitas seperti ini dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi nggak usah panik. Contohnya kalau kanose kyou wa ano mise wa shimatte iru kamoshirenai ya, mungkin ya gitu, mungkin tutup gitu ya. Hari ini mungkin restoran itu tutup. Atau yang selanjutnya hitsuzense itu keharusan. Sono nimotsu wa senshu okutta no de mo tsuiteru hazu desu ya. Jadi harusnya sudah sampai gitu. Bukan harus yang ini ya, bukan harus yang besok ujian jadi saya harus belajar, bukan yang itu, tapi seharusnya gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi itu gambaran mengenai modalitas dalam bahasa Jepang, dan ini hanya contoh yang saya sampaikan di sini, hanya beberapa contoh. Bentuknya tidak terbatas di sini saja yang saya sampaikan ya, ada bentuk-bentuk yang lain juga, dan kalian juga pasti udah tahu sih sebenarnya ya. Jadi di sini sudah dijabarkan 3 jenis modalitas dalam bahasa Jepang, tapi kalau bahasa Jepang ada anaknya gitu ya. Beda dengan bahasa Indonesia tadi. Nah, untuk dalam usaha ya memastikan sejauh mana sih kesadaran kalian terhadap modalitas ini, sejauh mana sih kesadaran kalian sama bahasa Jepang yang kalian pelajari. Nah, saya sudah siapkan latihannya ya. Ini ada latihan, ada 10 kalimat ya. Besok akan ada ujian tata bahasa Ibu Erni. Nah, ini saya bawa nama Ibu Erni ya. Terus ada contoh-contoh kalimat yang lain yang saya harap kalian bisa terjemahkan tanpa menggunakan Google Translate, Deep Translator ya. Coba belajar sendiri dulu aja, nggak apa-apa. Bagaimanapun bentuk terjemahan kalian itu saya terima apa adanya. Jadi nggak usah khawatir nanti ini benar atau enggak ya. Ya udah kerjain aja dulu ya, kerjain, putuskan sendiri. Itu yang utama gitu. Kalian berpikir ini kayaknya begini deh, kayaknya begini deh. Terus putuskan terjemahannya begini gitu ya. Terus nanti dapat feedback dari saya. Nanti feedbacknya itu ya buat kalian. Kalau misalnya kalian ngerjain pakai mesin, ya feedbacknya buat siapa? Ya waktunya sayang gitu ya. Kalau cuman mau nilai aja, aduh pusing saya ya. Saya di sini pengen kalian tuh belajar gitu. Ya ini juga saya jadi seuzon sih ya. Mohon maaf. Oke ya, jadi nanti latihan ini saya sudah siapkan di Google Classroom-nya ya. Nanti silakan bisa akses ke Google Classroom tugas ke-7 ya. Silakan ada PDF-nya di situ, tapi isi hasil terjemahannya bukan di PDF-nya ya, tapi di Google Form-nya ya. Silakan. Nanti jangan lupa diklik pas submit itu ya. Apa tuh namanya? Serahkan atau turn in gitu ya. Jangan lupa dipencet supaya
saya bisa masukin nilainya gitu. Oke ya, jadi saya berharap bisa ngobrol sih sebenarnya ya dengan kalian ya, jadi bisa tahu kendalanya apa gitu ya. Jadi mohon maaf hari ini bentuknya video lagi ya, asinkron. Tapi sebenarnya pengennya ketemu. Tapi kalau ketemu itu kayak kemarin-kemarin itu responnya lama. Terus saya nggak tahu. Jadi kalau nggak ngumpul itu kan ya nanti materinya gimana disampaikannya gitu loh. Jadi makanya saya putuskan membuat video ya. Saya berharap masih berharap, saya percaya kita bisa sinkron lagi ya, kumpul gitu semua ya, nggak mencar gitu ya, supaya materinya bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Oke, karena tidak bisa Q&A ya, jadi hari ini itu saja dari saya ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya ya. Bahasa Jepang kalian saya terima apa adanya, silakan. Tapi masalahnya kalian bisa kerja sama nggak gitu loh. Lu hasil kerjanya gimana juga nggak masalah, tapi lu bisa nggak kerja bareng? Ada tugas dikerjain, saya juga kerjakan tugas saya gitu. Jadi ini bukan marah ya, tapi ya berharap bisa seperti itu sih. Hasil kerjaannya mau berantakan juga nggak apa-apa, tapi dikerjain gitu loh. Terus kita bisa bahas bareng gitu ya. Ya semoga harapan saya nggak terlalu tinggi ya. Semoga bisa dicapai bareng-bareng. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama desu. Bye bye. Kasih ya.